Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai sitoplasma dan organel sel. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu sitoplasma? Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Organel yang dimaksud meliputi mitokondria, lisosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan peroksisom. Ada beberapa macam-macam organel sel. Yang pertama, mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berbentuk bulat atau memanjang dan terletak di luar nukleus. Mitokondria berperan dalam menghasilkan energi agar sel dan jaringan tubuh dapat melakukan beragam aktivitas seperti bergerak, membelah diri atau berkembang biak, menunjang metabolisme tubuh, serta menghasilkan senyawa tertentu, misalnya hormon. Selanjutnya yang kedua ada lisosom. Lisosom yaitu organel yang mengandung enzim untuk mendaur ulang komponen sel yang rusak atau membasmi benda asing yang masuk ke dalam sel, misalnya bakteri dan virus. Lisosom juga memerintah sel tubuh untuk menghancurkan dirinya sendiri, atau yang biasa disebut dengan apoptosis. Hal ini bertujuan agar sel dan jaringan sehat di sekitarnya tidak terkena gangguan yang serupa. Yang ketiga, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel terbesar di dalam sel. Organel ini terdiri dari dua tipe, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Retikulum endoplasma kasar bertugas untuk membuat protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berperan dalam pembentukan lemak dan karbohidrat. Tidak hanya itu, organel ini juga berperan dalam menyimpan kalsium dan mendukung pergerakan sel. Keempat, badan Golgi. Badan Golgi adalah komponen penting dalam sel yang berperan dalam memproses dan memodifikasi protein sebelum disalurkan ke bagian lain dari sel. Struktur ini memiliki fungsi utama dalam pembentukan lisosom, peroksisom, serta sekresi dan transportasi vesikel dalam sel. Badan Golgi juga dikenal sebagai kompleks Golgi. Kompleks Golgi terdiri dari beberapa lapis ruangan yang dilapisi oleh membran. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian cis dan bagian trans. Yang terakhir ada peroksisom. Peroksisom adalah organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid dilapis yang mengandung protein pencerap atau reseptor. Peroksisom tidak memiliki genom dan mengandung sekitar 50 enzim, seperti katalase dan uret oksidase yang mengkristal di pusatnya. Peroksisom ditemukan pada semua sel eukariota. Peroksisom adalah organel sel yang berfungsi mengoksidasi biomolekul, memecah asam lemak, dan mendetoksifikasi senyawa racun. Selanjutnya, fungsi-fungsi organel dalam metabolisme dan sintesis obat-obatan. Yang pertama, mitokondria. Mitokondria berperan dalam metabolisme energi yang diperlukan untuk berbagai reaksi biokimia, termasuk biotransformasi obat di hati. Gangguan mitokondria dapat menghambat metabolisme obat yang membutuhkan energi tinggi. Yang kedua, RE kasar dan ribosom. Sintesis enzim dan protein obat yang akan digunakan sebagai terapi, misalnya insulin rekombinan. Yang ketiga, badan Golgi. Memodifikasi protein terapeutik, misalnya glikosilasi protein yang meningkatkan stabilitas dan efektivitas obat. Yang keempat, darah halus dan peroksisom. Itu berperan dalam detoksifikasi obat-obatan dan metabolisme zat asing dalam tubuh. Gangguan organel dan aplikasi farmasi. Yang pertama, kelainan mitokondria. Mutasi pada DNA mitokondria dapat menyebabkan penyakit metabolik seperti penyakit Leydig dan sindrom Melas.
terapi potensial penggunaan koenzim Q10, terapi gen dan strategi berbasis mitokondria untuk memperbaiki defensi energi seluler. Yang kedua, kelainan lisosom, lisosomal strogen diseases, contoh penyakit Gaucher, Fabry, dan Pompe yang disebabkan oleh akumulasi zat yang tidak dapat dipecah oleh lisosom. Yang ketiga, terapi potensial, terapi enzim, pengganti enzim, replacement terapi, untuk menggantikan enzim yang hilang atau tidak berfungsi. Yang keempat, gangguan pada RE dan badan Golgi, defek dalam pemrosesan protein dapat menyebabkan penyakit neurodegeneratif dan kanker. Yang kelima, terapi potensial, penggunaan chaperone protein untuk membantu pemrosesan protein yang salah lipat.